Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Eka Rahmadani, NIM 1952113889 dari kelas MBS 5H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pengambilan keputusan dan manajemen sains. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Pengambilan keputusan merupakan fungsi terpenting dari penggerakkan, bahkan dikatakan inti dari organisasi adalah kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan adalah keberanian dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 2. Menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 3. Menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan dibagi dalam 3 jenis. 1. Keputusan terprogram atau terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. 2. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. 3. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur adalah keputusan tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Pengertian manajemen sains. Manajemen sains adalah penerapan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah manajemen dan membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Seperti yang tersirat dalam definisi ini, ilmu manajemen mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen atau diadaptasi dari disiplin lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Manajemen sains juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisis kuantitatif, dan ilmu keputusan. Merupakan bagian dari kurikulum dasar sebagian besar program dalam bisnis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknik manajemen sains yang terdiri dari program linier, teknik probabilistik, teknik persediaan, teknik jaringan, dan teknik lainnya. Langkah-langkah manajemen sains. 1. Melakukan observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. 2. Mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. 3. Membuat model konstruksi. Suatu permodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat yang merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. 4. Menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linier. 5. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi atau pelaksanaan. Kegunaan manajemen sains yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Berikut adalah contoh manajemen sains. Yang pertama, manajer di Detroit, Edison, menggunakan model matematika untuk mencari cara terbaik untuk membuat rute bagi petugas terbaik selama terjadinya pemadaman listrik. 2. Bank of New England menggunakan model untuk mengetahui berapa banyak teller yang diperlukan untuk bekerja pada setiap lokasi bank pada sewaktu-waktu yang berbeda sepanjang hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.